Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Rahmadani, salah satu mahasiswa Universitas Tadulako tahun 2025. Saat ini saya sedang bersama Bapak Ahmadi. Beliau merupakan Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, dan pendidikan terakhir beliau adalah S2 Administrasi Pendidikan. Bapak, kita bisa langsung ke pertanyaannya. Judul dari wawancara saya Bapak adalah pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama adalah menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat sangat penting bagi individu maupun masyarakat? Ya, pendidikan sepanjang hayat itu salah satu pilar ya, pendidikan long life education ya. Jadi kita ketahui bahwa untuk memperbaiki suatu bangsa dan negara, pendidikan sangat penting sekali. Berapa besar kekayaan sumber daya alam kita, tapi kalau SDM-nya tidak mengelola dengan baik, maka tidak akan membuat kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu sangat dibutuhkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar sekolah, jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Dan apa motivasi itu? Ya pernah ya, pendidikan non formal itu sangat penting ya. Karena ada namanya hard skill. Hard skill itu kan sesuatu yang didapatkan di bangku sekolah ya. Kemudian di luar sekolah itu soft skill, ada keterampilan yang harus kita miliki, berkolaborasi, berkomunikasi, dan itu menambah wawasan kompetensi yang kita miliki nanti di masyarakat. Bagaimana pendidikan non formal dan informal memberikan manfaat dalam kehidupan? Ya, pendidikan formal dan non-formal itu satu kesatuan ya, yang saling melengkapi, sehingga memberikan kompetensi, memberikan kemampuan dalam menghadapi tantangan pekerjaan dan menghadapi tantangan apa saja. Bapak, selanjutnya adalah bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Baik, pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan untuk sehari-hari. Kita perlu memiliki kesadaran bahwa pendidikan itu selalu mengalami perkembangan. Makanya apalagi menghadapi abad 21 ini kan hanya kecakapan hidup yang harus dimiliki, seperti karakter, kewarganegaraan, kreativiti, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif dan berpikir kritis. Jadi dikembangkan terus untuk meningkatkan kompetensi profesional kita menghadapi pekerjaan. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat, dan bagaimana Bapak mencari solusi dari tantangan tersebut? Ya, memang tantangannya sangat besar ya, karena apalagi masyarakat itu berpikiran bahwa setelah selesai sekolah mendapatkan jajak sudah berhenti belajar. Tidak memiliki kesadaran bahwa ilmu pengetahuan memiliki perkembangan dan tantangan yang berbeda-beda. Apalagi bagi pegawai, PNS, ASN, begitu mendapatkan pekerjaan, berpikir sudah berhenti sampai itu. Padahal kita mengetahui tantangan pekerjaan selalu berbeda pada waktu yang berbeda. Sehingga perlu kesadaran kita bagaimana memotivasi diri bahwa apabila kita tidak selalu belajar, itu akan ditinggalkan oleh masa dan modernisasi. Selanjutnya, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Ya, perkembangan supaya di Indonesia ini kan mudah-mudahan mengalami perkembangan. Apalagi saat ini kan ada aspek kita ya untuk mendukung program pemerintah itu, beberapa program misalkan di pembelajaran mendalam ada 4 pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini bagaimana pembelajaran bermanfaat sehingga para pelajar itu merasakan itu dibutuhkan pembelajaran tersebut.
sehingga mereka betul menjadi pembaca semangat. Itu yang kita harapkan. Mereka punya motivasi untuk belajar, terus belajar untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang terakhir Pak, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Ya, bagi mahasiswa ya, karena untuk menghadapi abad ke-21 ini harus memiliki 6C ya. Harus memiliki karakter yang bagus, karakter yang baik, kemudian punya integritas, kemudian menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat, kemudian bagaimana bisa berkolaborasi dengan semua teman di lingkungan kampus, masyarakat, kemudian komunikasi yang bagus, dibangun komunikasi yang sopan santun, adaptif, selanjutnya kreatif, menjadi masih kreatif, kemudian bagaimana berpikir kritis, bagaimana menjadi mahasiswa kritis, kemudian yang pertama sabar ya menghadapi semua tantangan. Banyak orang memiliki kecerdasan yang tinggi tapi tidak sukses karena tidak memiliki kesabaran, disiplin, dan teguh dalam menggapai cita-cita. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman, itulah tadi sesi wawancara saya dengan Bapak Ahmadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara saya bersama dengan Bapak Ahmadi tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting bagi kemajuan individu, bangsa, dan negara. Pendidikan tidak berhenti di sekolah formal, melainkan juga dapat melalui kursus, pelatihan, dan kegiatan non-formal dan informal lainnya untuk menambahkan wawasan dan kompetensi. Tantangan utama dari pendidikan sepanjang hayat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk terus belajar setelah lulus sekolah. Menurut Bapak Ahmadi, solusinya perlu menumbuhkan motivasi belajar seumur hidup agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Bapak Ahmadi berharap masyarakat dan mahasiswa terus belajar, berkarakter yang baik, mampu berkolaborasi, berpikir kritis, berkomunikasi yang sopan, kreatif, sabar, dan teguh dalam menghadapi perkembangan tantangan pada abad ke-21. Terima kasih.